Halo, selamat siang pada para penonton. Di sini kita akan modifikasi dari kulkas full inverter menjadi timer. Di sini kita menggunakan diagram timer 14. Nah, di sini saya sudah tuliskan diagramnya. Kalau mau mengikuti ini bisa di pause videonya untuk memahami dari diagram ini. Dari sini, kalau penggunaannya sama persis dengan kulkas tipe ini, di sini kita akan mendapati kabel besar sebanyak 4 buah. Sebenarnya ada berapa nih? Ada kabel hitam di sini, cuman sudah saya potong. Kabel hitam ini yang untuk switch pada kompresor ataupun overload dari kompresor inverter bawaan. Kita putus, kita tidak gunakan itu. Lalu di sini karena kabelnya banyak yang sudah saya potong, ada juga kabel di sini yang berwarna kuning yang menuju ke kompresor. Nah, dia menurut diagramnya sesuai dari modul bawaan inverter ini, dia yang ke kompresor itu ada 5 kabel. 5 kabel yaitu 2 hitam, 1 merah, 1 biru muda, dan 1 kuning. Di sini yang kita gunakan hanya kabel kompresor itu kita gunakan hanya 2, yang warna merah dan warna biru muda. Dan yang yang untuk ke defrost di atas kita hanya gunakan 2 kabel juga, warna oranye dan warna biru, dengan kulkas sejenis seperti ini. Lalu kemudian sebenarnya ini ada 3, yang satunya warna merah. Warna merahnya yang untuk ke defrost itu sudah saya putus, tidak saya gunakan juga. Kita hanya gunakan 2 ini saja. Dari sini, ini banyak kabel sambungan-sambungan saya karena saya salah potong pertama pemasangan. Jadi bisa ikuti dari video ini saja ya. Cara perakitannya, ini kabel ini yang ke listrik langsung. Ini warna biru, warna coklat. Di sini kita ambilkan yang warna biru ini ke, sebenarnya ini kalau bisa kita buat biru, cuman karena saya kekurangan kabel, saya ambilkan kabel groundnya saja. Karena sudah banyak yang saya putus-putus pada saat perakitan pertama, dan kabelnya juga banyak yang koyak, jadi saya buat kabel ini sebagai penggantinya. Nah, yang perlu diingat, ini kabel dari listrik langsung. Dari listrik langsung kita ambil, kita sambung ke kabel warna biru muda di sini. Nah, kita sambung ke kompresor warna biru muda dan warna orange. Nah, warna orange yang untuk ke defrost di atas. Ini langsung tanpa melalui timer, langsung. Kita pinggirkan dulu ya. Nah, ini langsung ya. Nah, ini langsung untuk 2 ini. Langsung ke kompresor 1 dan ke defrost. Yang untuk ke kompresor, dia kita hubungkan ke overload yang di dalam ini. Overload yang di dalam ini, untuk para teknisi kemungkinan tahu, atau bisa juga yang lain dicari di kulkas biasa. Di sini. Setelah itu, untuk pertama, yang untuk ke sini sudah selesai. Lalu kita hubungkan kabel listrik yang kedua, kita turunkan dulu di sini supaya tidak terlalu ini. Dia mau sini.
Lalu untuk dia yang kabel satunya lagi, nah yang ini, yang coklat ini, kita hubungkan ke timer. Nah, di sini kita hubungkan ke timer, ke timer 3, ke timer nomor 3. Tidak bisa fokus. Ke timer 3 di sini. Susah sekali ya. Nah, 3 kelihatan. Mudah-mudahan kelihatan. Lalu kabel 4 yang di sini, timer 4, kita masukkan ke kompresor yang menggunakan kabel warna merah, atau yang kita hubungkan langsung ke PT seri lain yang ada di kompresor. Ini kompresor sudah kita ganti menjadi kompresor biasa, kulkas konvensional yang menggunakan refrigeran R134A. Lalu kemudian untuk ini timer 1 dan 2 di sini kita gabung. Kita jadikan satu. Kita hubungkan ke kabel warna biru. Nah, ke kabel warna biru yang menuju defrost atas. Ini dia, yang kabel warna biru. Dan di atas ini kita menuju ke kulkas bagian atasnya. Belum dibuka. Oke, belum terbuka karena ini sudah berjalan selama 4 hari, dan karena ingin membuat video rangkaiannya makanya saya buka kembali. Di sini kita lanjut untuk yang ini. Nah, untuk menghidupkan aksesoris seperti lampu dan kipas, kita menggunakan kabel ini dari listrik. Kita sambung kemari. Di sini banyak kabel yang terkupas, makanya saya tutup dengan lakban isolasi. Kita masukkan kemari. Ini adalah adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt bekas dari receiver Capison Optus. Bisa saja kita beli adaptor, cuman saya karena pemasangan di parabola juga, jadi stok seperti ini banyak di rumah, saya langsung ambilkan ini saja. Dan kita hubungkan ke lampunya di sini. Nah, di sini ada kabel lampu, sudah saya isolasi. Untuk melihat kabel yang lampu itu yang mana, kita bisa lihat diagramnya di sini. Diagramnya di sini. Nah, ini untuk fan motor, untuk kipas, dia menggunakan 4 kabel warna merah, hitam, ungu, dan kuning. Kita hanya menggunakan 2 kabelnya saja yang di sini. Kita hanya ambil kabel warna merahnya sama warna hitamnya saja untuk di kipas. Lalu untuk di lampu kita ambil di sini. Nah, ini room LED. LED dia menggunakan kabel berwarna putih merah dan hitam putih. Itu langsung kita hubungkan kemari ke output yang 12 volt di sini. Sudah. Kita kembali untuk mengecek. Nah, di sini. Di sini saya tidak menggunakan kabel yang ini. Sebenarnya di sini yang saya gunakan hanya hitam dan merahnya saja.
sekali fokus kamera saya ini. Oke. Di sini saya hanya menggunakan kabel hitam dan merah saja. Hanya saja banyak kabel yang sudah terputus di sini. Makanya saya ganti dan saya ambilkan kabel ini untuk menghubungkan kabel tersebut. Nah, di sini saya hanya menggunakan ini saja. Ataupun karena ini kipas saya ini mati, nah, kipasnya memang rusak terbakar, jadi saya menggunakan kabel kipas heatsink, kipas untuk apa namanya, untuk power supply bekas PC. Nah, saya ambil fan-nya, saya masukkan kemari dengan menggunakan lem. Lalu untuk perakitan di sini, untuk perakitan yang di sini, ini adalah sensor defrost bawaan. Nah, sensor defrost bawaan. Saya hanya menggunakan fuse-nya saja, sekring. Mudah-mudahan terlihat. Nah, di sini saya hanya menggunakan ini saja, dan kabel yang di sini saya potong. Yang di sini juga saya potong. Orange-nya saya potong. Tidak saya gunakan. Atau dibiarkan saja juga tidak apa-apa. Cuman karena saya sudah terlanjur potong, jadi saya balut di sini. Sebenarnya dia tidak menggunakan ini sama sekali. Hanya saja untuk rapi karena sudah terlanjur saya potong. Lalu pemasangan bit metalnya seperti ini. Sensornya. Ini. Kita menggunakan yang satu seperti ini. Lalu kita hubungkan langsung menuju nih. Dia masuk kemari. Nah, kita hubungkan ke sini. Kita buka dulu kipasnya supaya lebih sedikit lapang. Oke, di sini. Nah, yang kabel dari sini kita masuk kemari, lalu kita potong di tengah ini. Kita potong di sini, kita sambung ke bit metal ini. Kabel lalu kita sambung kembali ke ini, kita lepas dulu sekringnya. Oke, kita lepas dulu. Kita sambung ke sini. Nah, ini dia kabel yang ini akan keluar ke kabel biru yang saya sudah tunjukkan di belakang tadi. Kabel biru, bukan kabel biru muda, kabel biru. Seperti itu. Dan ini berfungsi sebagai sekring. Sebagai sekring yang saya tampilkan pada diagram 14 tadi yang pertama saya tunjukkan. Saya mengikuti diagram itu, makanya saya bisa merakit ini seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kalau mau menggunakan termostat, bisa juga menggunakan termostat. Hanya saja perlu perombakan dengan menggunakan ini. Termostat ini kita ganti. Yang awalnya dia menggunakan termostat digital bawaan dari inverter tersebut, kita menggunakan termostat analog atau termostat manual seperti pada kulkas pada umumnya. Hanya saja kita harus membolongi bagian belakangnya agar dia bisa masuk, karena ukurannya cukup besar. Dan begitu saja. Mudah-mudahan dapat mencerahkan.
Kalau menggunakan kulkas yang sama seperti ini, tipe ini, kemungkinan kabelnya bisa sama warnanya yang di dalam. Apabila pun berbeda, coba dengan mengikuti diagram ini, atau bisa request di kolom komentar jenis ataupun merek dari kulkas inverter yang sedang diperbaiki, seperti itu. Di sini kabel yang tadi, yang keluar tadi, yang saya tunjukkan ke biru, dia keluar ke sini warna biru. Nah, di sini kita gabungkan. Di sini kita gabungkan. Dia menuju timer 1 dan timer 2. Selesai. Setelah sampai di situ sudah selesai. Untuk termostat, saya tidak menggunakan termostat di sini. Karena untuk kompresornya sendiri, dia sudah menggunakan overload. Sudah menggunakan overload. Jika kompresor terlalu panas, otomatis akan memutus hubungan listrik sendiri. Jadi kompresor bisa dibilang aman. Hanya saja tidak sesuai dengan fungsinya sebagai kulkas hemat listrik seperti itu. Karena kompresor akan running terus menerus tanpa adanya kontrol suhu. Baik, terima kasih. Saya rasa sekian. Mudah-mudahan video ini dapat mencerahkan saudara-saudara yang ingin merubah ataupun kesulitan dalam memodifikasi kulkas inverter menjadi timer. Bisa ikuti dengan cara-cara berikut ini, ataupun ada tambahan-tambahan lagi yang ingin ditambahkan, itu terserah dan bisa digunakan secara pribadi. Hanya saja pahami logika dari diagram kelistrikan kulkas inverter ini. Dan perlu diketahui atau perlu diingat, diagram seperti ini bisa kita gunakan hanya dengan mengganti kompresor bawaan dari inverter ini ke kompresor biasa. Apabila masih menggunakan kompresor inverter, tidak dianjurkan menggunakan ini, atau lebih baik diganti saja modulnya apabila kerusakannya tidak terlalu parah. Saya melakukan ini karena kondisi dari kulkas ini memang tidak memungkinkan untuk mengganti modul, karena kompresornya juga sudah mati, kipasnya juga sudah mati, dan PCB-nya juga terbakar hangus. Ini dia bekas terbakarnya di sini. Dan saya memodifikasi full ke timer. Dan sudah saya lakukan uji coba selama beberapa hari dan berhasil. Mudah-mudahan dapat membantu. Terima kasih.